Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase. Untuk kerusakan dari showcase ini, di bagian fan pada evapnya kondisinya masih berfungsi normal. Pengaturan suhu juga tidak ada masalah. Namun evapnya saya raba tidak ada terasa dingin. Jadi seperti ini kerusakannya. Untuk tipenya bisa kita lihat yaitu AGAT 240, arusnya di 1,5 ampere menggunakan refrigerant R600A. Baik, di sini sudah kita ketahui spesifikasinya dan permasalahannya seperti ini. Kondisinya tidak dingin sama sekali. Baik, kita cek lagi di bagian fan pada kondensor. Nampak ada hembusan, artinya normal. Kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang kita bisa cek dulu apakah ada tanda-tanda seperti kebocoran. Sebelumnya di bagian belakang showcase ini kita buka penutup RAM-nya ini. Oke, selanjutnya saya raba untuk mesin kompresor berfungsi, artinya tidak ada masalah. Pipa press, filter dryer saya raba tidak ada terasa hangat. Pertanda ada kebocoran pada sistem. Untuk mesin kompresornya menggunakan HYB 90 MHU yang kategorinya adalah 1/4 PK. Jadi seperti ini kondisinya. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pengukuran arus. Berapa arusnya saat running ini? Untuk arusnya menunjukkan di 1 ampere. Oke. Untuk kasus seperti ini, gejalanya yaitu ada kebocoran pada sistem. Jadi kita cari di mana letak kebocorannya, apakah di pipa kondensor atau mungkin di bagian yang lain. Selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lakukan pengecekan di mana letak kebocorannya. Dan seperti biasa, untuk mengetahui di mana letak kebocorannya, kita akan menganalisa terlebih dahulu di bagian filter dryer. Seperti biasa, saya akan buatkan lubang pembuangan udara dengan sedikit pipa kapiler. Oke, saya akan buatkan lubang sedikit pada filter dryer. Akan saya masukkan sedikit pipa kapiler. Oke, saya buatkan lubang di kisaran ini. Dan sambil kita perhatikan apakah ada kandungan gas freon atau tidak. Oke, ada kandungan gas freon namun tidak mencukupi ya. Jadi ini ada permasalahan kebocoran. Namun kita analisa terlebih dahulu di mana letak kebocorannya. Caranya kita buatkan dulu jalur pembuangan udara
dengan sedikit pipa kapiler. Dan setelah itu saya akan lakukan pengelasan jalur pembuangan udara ini. Dalam hal proses pengelasan pada jalur pembuangan udara ini, lakukan secara hati-hati. Pastikan tidak ada kebocoran pada saat kita melakukan pengelasan ini. Oke, seperti ini saya rasa sudah cukup. Biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian kita akan lakukan analisa terlebih dahulu di mana letak kebocorannya. Caranya cukup mudah ya. Saya menggunakan cairan metil atau Tauson untuk menganalisa di mana letak kebocorannya. Apakah di jalur pipa kondensor atau mungkin yang lain. Caranya saya pasangkan tutup cairan metil ini pada ujung pipa kapiler. Lalu saya akan tuangkan sedikit cairan metil ini Oke, sebelumnya saya hidupkan dulu unit showcase. Pastikan pada ujung pipa kapiler ini mengeluarkan udara dan biarkan udara itu perlahan mulai habis. Oke, saya dekatkan dulu kameranya biar lebih nampak jelas proses analisa kebocoran. Nah, seperti ini saya akan berikan cairan metil pada tutupnya ini. Lihat, terjadi gelembung udara dan di sini kita akan lakukan pengamatan. Bagaimana kondisinya? Apakah gelembungnya ini mau berhenti atau tidak? Di situ nanti kita akan tahu ya. Untuk proses analisa ini diperlukan kurang lebih 15 menit. Oke, kita akan lakukan analisa terlebih dahulu untuk mengetahui di mana letak kebocorannya dari gelembung udara ini. Nah, seperti ini ya. Jadi gelembung udaranya ini apakah mau berhenti atau tidak. Oke, kita amati terlebih dahulu bagaimana kondisi gelembung udaranya ini. Kurang lebih 15 menit.
Baik teman-teman, setelah saya lakukan analisa kurang lebih 15 menit, saatnya kita bisa dapat lihat gelembung udaranya ini sudah berhenti. Jadi kesimpulannya terjadi kebocoran di area pipa kondensor. Selanjutnya saya akan lakukan pencabutan sumbernya. Kita lihat apakah cairan metilnya ini terhisap untuk memastikan tidak ada terjadinya kebuntuan pada sistem. Perhatikan cairan metilnya ini setelah saya cabut. Oke, cairan metil terhisap, artinya sistem aman, tidak ada kebuntuan. Dari analisa selama 15 menit, saya simpulkan ada terjadi kebocoran di area pipa kondensor. Di bagian pipa kondensor, yang pasti kita perhatikan, terutama di bagian penampungan air. Di bagian penampungan air, kita harus cek lebih teliti. Sering terjadi kebocoran di area tersebut. Selanjutnya, saya akan pasangkan ventil pengisian pada jalur pengisian freon pada mesin kompresor. Sebelumnya saya potong dulu untuk pipa pengisian freon. Lalu saya akan pasangkan ventil pengisian pada mesin kompresor. Dan nanti saya akan lakukan pengelasan. Oke, setelah saya pasang ventil pengisian pada mesin kompresor, saatnya kita akan mencari di mana titik kebocorannya. Oke, terutama di bagian penampungan air ini ya. Jadi saya akan naikkan dulu penampungan airnya ini. Nah, di bagian penampungan air ini terdapat jalur pipa kondensor juga. Di bagian ini sering terjadi keropos karena sifatnya lembab dan basah. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita amati di bagian paling bawah. Di situ nampak lembab sehingga bisa menimbulkan keropos. Nah, itu ada pipa kondensor yang terlihat berkarat. Kita harus pastikan apakah ada kebocoran atau tidak. Oke, saya hidupkan dulu unit showcase-nya. Dan selanjutnya kita cek dengan busa sabun apakah ada kebocoran. Oke teman-teman, nampak jelas di area pipa kondensor bagian bawah terdapat kebocoran halus. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ada kebocoran di area pipa kondensor pada penampungan air. Jadi sudah jelas, analisa kita itu sangat akurat teman-teman ya. Dengan menggunakan cairan metil atau Tausen, kita bisa dengan mudah mendapat petunjuk di mana letak kebocorannya. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Dan saatnya saya akan membuang pipa kondensor yang rusak ini dan akan saya sambung saja langsung. Oke, saya akan lakukan terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah saya buang pipa kondensor yang bocor, dan ini adalah pipa kondensor yang rusak yang mengalami kebocoran halus, sudah tidak saya gunakan lagi dan sudah saya sambung semua. Nah, ini ya penyambungannya, jalur pipa kondensor yang rusak sudah tidak saya gunakan. Saatnya kita tinggal melakukan proses pemvakuman. Oke, saya hidupkan dulu unit showcase-nya ini.
Dan setelah itu pastikan ada udara yang keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Untuk melakukan proses pengisian freon, ini saya pasang dulu spuyer pentil pengisian pada pentil pengisian freon, karena saya akan melakukan proses pemvakuman. Saya siapkan juga manifold. Nah, ini. Lalu saya pasang selang manifold pada pentil pengisian freon. Pastikan harus kuat ya, jangan sampai kendor selang manifoldnya. Lalu kita buka keran manifold, lalu tutup lagi. Jarum manifold akan turun. Selanjutnya di jalur pembuangan udara, di sini semburan udaranya masih cukup kencang, dan biarkan proses pemvakuman ini berjalan kurang lebih 30 menit. Oke, kita biarkan dulu ya. Dan setelah proses pemvakuman kurang lebih 30 menit, kita lihat jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Nah, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita cek untuk udara yang keluar pada jalur pembuangan. Di sini sudah berhenti. Bila seperti ini, bisa kita segel saja. Kita tutup permanen dengan cara dilakukan pengelasan pada ujung pipa kapilernya ini. Untuk melakukan proses penyegelan ujung pipa kapiler ini, kita tutup di bagian ujungnya saja. Oke, seperti ini. Dan saatnya saya siapkan gas freon, yaitu saya menggunakan refrigerant R600A sesuai dengan spesifikasi mesin kompresor yang digunakan. Saya pasang selang manifold pada keran freon, dan pastikan harus yang kencang, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Lalu saya buka keran freon. Oke, selanjutnya kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, sebelum melakukan pengisian freon, buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Ya, cukup. Selanjutnya jangan lupa dikencangkan lagi. Nah, setelah ini baru kita bisa melakukan proses pengisian refrigerant pada sistem. Caranya kita buka perlahan-lahan. Usahakan jangan melebihi dari skala 0 PSI, karena untuk tekanan refrigerant R600 ini maksimalnya yaitu di 0 PSI saja. Oke, seperti ini ya. Kita isi perlahan-lahan bertahap. Kemudian saya cek dulu arusnya. Untuk arusnya saat ini menunjukkan di skala 1,08. Oke, kita biarkan dulu ya running. Baik, teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian freon secara bertahap, sudah menunjukkan di skala 0 PSI. Nah, jadi seperti ini. Pastikan tekanan freon di skala 0 PSI. Apabila kurang, kita tambah sedikit. Oke, setelah dirasa sudah cukup di skala 0 PSI,
Saatnya kita sudahi ya proses pengisian freon. Nah, seperti ini ya. Tepat di skala 0 PSI. Untuk arusnya sudah menunjukkan di 1,2 ampere. Filter dryer saya raba terasa hangat, mantap. Oke. Jadi untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup ya, jangan ditambah lagi. Selanjutnya tinggal kita lepas selang manifold pada pentil pengisian freon. Namun caranya kita harus mematikan dulu sumbernya ya. Oke, setelah itu jarum manifold akan perlahan naik karena terjadi tekanan gas freon. Baru kita boleh membuka selang manifold pada pentil pengisian. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi tidak boleh langsung dibuka sebelum dimatikan. Selanjutnya saya tutup dan saya tidak melakukan penyegelan, saya rasa tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita bisa lihat setelah dilakukan tes running. Untuk fan kondensor pastikan terasa hangat. Lalu bagaimana proses pendinginan pada pipa evaporatornya? Nah, seperti ini ya. Jadi proses pendinginannya sudah terlihat merata. Artinya ini mantap. Jadi untuk perbaikan showcase ini saya rasa sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.